Jadi muda banget. Tapi kenapa banyak yang baru bisa ngalamin itu di usia sekitar 40-an ya? Mendekati 40. Kebanyakan loh ya, Ya. aku nggak mengatakan semuanya. Tapi kebanyakan orang yang aku lihat itu kenapa? Karena udah ngerti caranya cari duit. Nggak, karena umur 40 kan sebetulnya sudah mulai mateng ya dalam banyak hal gitu. Ya termasuk ekonomi, termasuk pemikiran, termasuk kehidupan, semuanya kan pasti udah lebih mateng gitu kan. Iya. Dan sebetulnya lebih kayak udah kenal sama dirinya sendiri. Emang susah kalau belum kenal sama dirinya sendiri. Kak Ditya, gimana caranya mengosongkan pikiran dan fokus dengan satu tujuan saat bermeditasi? Ayo, apa yo? Ya, kita lanjutkan lagi Kak Ditya. Yes. Jadi gini, semua orang kan sekarang hidupnya nggak pernah lepas dari yang namanya gadget. Sama Iya aku kan? juga kok. Iya. Mau nggak mau. Cuman kadang ada yang mulai terasa, ini gimana ya badan gue kayak gini? Apa ini gara-gara pengaruh radiasi handphone dan lain sebagainya? Karena kerjanya setiap hari ngutek-ngutek handphone terus. Bener. Gitu. Apa sih bahayanya radiasi HP yang itu jarang kita sadari, jarang disadari orang tua kepada anak-anaknya yang nggak bisa lepas juga dari yang namanya gadget, Kak Ditya? Banyak radiasi memang. Banyak radiasi wifi. Jadi kalau tidur biasanya aku matiin, aku airplane mode, terus aku jauhin dari ini karena radiasinya nggak bagus buat badan kita. Dan itu nggak bagus juga secara vibrasi sebetulnya. Bikin kita jadi cepat lelah. Bikin kita jadi cepat lelah. Satu. Pertama ya, kalau cowok taruh handphone di ini celana, itu bisa mandul itu. Waduh, gawat tuh. Jangan ya, Jadi Ale ya. susah berdiri juga. Oh, oke. Paparan radiasinya. Ya, paparan radiasinya parah banget. Makanya banyak banget orang kena imbalance, hormonal imbalance. Makanya aku sekarang kan di dunia kesehatan ya Mas ya. Jadi aku banyak banget mendapati kasus-kasus di mana cowoknya tidak bisa punya anak gitu. Terus faktor jadi radiasi handphone. Salah satunya, yes. Oke. Itu terus sama kayak banyak migrain, susah tidur. Susah tidur itu juga parah tuh. Jadi susah tidur akhirnya berakibatnya banyak kayak jadinya kayak masuk ke neuron sistemnya mereka, secara syarafnya banyak yang rusak. Jadi kayak banyak banget penyakitnya Mas. Kayak banyak banget aku nemuin, banyak banget jantung, kelainan jantung jadinya. Terus sistemnya berantakan. Ada nggak alat tertentu atau pelindung tangan mungkin? Ada. Yang kemudian bisa direkomendasikan ke teman-teman supaya pada saat iya gimana? Ada. Aku punya dan aku pakai. Karena aku mainan handphone terus kan. Aku main handphone, jadi biasanya aku pakai memang. Aku pakai kayak apa namanya? Kayak sarung tangan, tapi dia terbuat dari perak dan tembaga. Beli yang banyak, Kak. Aku tahu mahal, tapi nggak apa-apa beli yang banyak, nanti aku bantu jual. Oke. Biar teman-teman banyak yang terbantu. Karena aku dulu banyak di WA sama teman-teman itu. Karena Kak Ditya pernah bahas soal bahaya radiasi HP itu, banyak yang nanyain gimana dong cara tapi emang harganya mahal sih Kak. Gitu. Kalau yang tangan tuh sekitar 1,5 jutaan gitu, yang buat tangan kayak gloves gitu untuk pegang. Itu kamu kalau megang handphone lama-lama itu kan bikin sakit sini ya. Oke, aku mau beli deh nanti. Oke. Nah, kita beli yang banyak ya. Mas Hendra aku kasih aja gampang. Oke ya teman-teman yang mau dapetin pelindung radiasi HP nanti bisa kontak kita ya. Nanti aku hubungkan sama Kak Ditya Matarani. Mas Hendra, pesannya sama Mas Hendra juga boleh. Iya, pesan di kita nanti aja nggak apa-apa ya. Terus aku biasanya pakai tangan itu untuk ngelindungin ini. Terus kalau biasanya kalau ada orang yang daerahnya isinya banyak wifi, aku biasanya pakai ini. Ini itu terbuat dari baja juga? Perak dan tembaga ya. Okay. Ini biasanya aku pakai buat kerudungan gitu. Itu biasanya bukan karena aku kerudungan, tapi aku takut kayak banyak radiasi buat kepalaku. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam. Dan aku selalu pakai, dan ini kan dia langsung menghangatkan. Kalau misalnya apalagi lagi batuk atau pilek, itu kamu syalin gitu, dia batuk pileknya hilang. Karena dia langsung ngebuka semua sel kamu kan. Langsung benerin semua sel kamu di badan. Ini Kak Ditya, ada teman-teman yang pengen ngajak interaksi untuk tanya-tanya tentang ciri-ciri seseorang yang sedang mengalami kebangkitan spiritual itu apa Kak Ditya? Terus kita harus bagaimana pada saat mengalami posisi itu gitu katanya. Kak. Dinikmati. Dinikmati Kak.
Karena prosesnya itu kamu harus nikmatin prosesnya. Kamu tidak perlu lari dari perasaannya. Jangan lari dari perasaan itu gitu. Karena perasaan sakit itu dibutuhkan untuk kamu berproses. Kayak gini. Kayak contohnya gini. Kamu tahu ini kan, apa namanya, kupu-kupu. Ketika mereka berada di dalam kukun. Kukun itu apa ya? Kepompong ya, kepompong. Kamu tahu kupu-kupu yang berada di dalam kepompong. Kalau kamu bantu itu kepompong untuk keluar dari kupu-kupu itu, kamu keluarkan, kamu gunting itu kepompong. Kamu tidak membantu dia untuk menjadi kupu-kupu yang bagus. Karena pertumbuhan sayapnya itu pasti akan rusak ketika kamu potong. Kamu keluarkan secara paksa. Berarti kamu bantu dia. Itu dia tidak akan menjadi kupu-kupu yang paling indah. Mereka membutuhkan tekanan itu, mereka membutuhkan panas itu, mereka membutuhkan sesak itu dan sakit itu untuk tumbuh menjadi kupu-kupu yang indah. Iya, menarik. Jadi nikmati sakitnya, jangan lari dari rasanya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nara Prasta 8. Suatu hal yang sering dipikirkan tanpa mendapatkan solusinya, apa bisa membuat psikosomatik, Kak? Bisa, Kak. Bisa ya, psikosomatik ya. Itu adalah perjalanan ketika kita berpikir secara negatif dan itu menyebabkan banyak titik-titik sakit di dalam diri. Contohnya nih ya, ini yang gampang aja. Orang kalau suka sakit leher bawah, itu biasanya orang yang susah secara ekonomi. Kalau orang diberikan beban yang berat, itu psikosomasisnya pasti sininya sakit. Iya. Oke, ciri-cirinya tadi apa? Seseorang yang mengalami spiritual awakening tadi? Banyak, Kak. Karena ceritanya beda-beda orang. Oh, ceritanya beda-beda. Ada yang sedih, ada yang sakit, ada yang patah, ada yang ditinggal, ada yang menangis setiap hari, ada yang depresi. Kalau Kak Ditya mati suri? Banyak aku juga. Oh, banyak juga. Bukan cuma satu cara aku ngelewatinnya. Banyak. Iya. Sedih. Ya, itulah bagian dari cerita hidup kita ya, Kak Ditya ya. Iya dong. Harus diterima, harus dinikmati gitu ya. Yang penting apapun realitanya, yang paling penting lagi adalah respon terhadap sebuah realita itu sih ya. Iya. Respon di dalamnya gimana, karena respon itu menentukan kita bakal seperti apa. Aku sih punya bantuin teman-teman ini, ada cara yang sangat nikmat dilakukan ketika kamu sudah mulai rasanya nggak enak di dalam diri. Aku suka ngomong gini, tapi ini aku selalu ngomong pakai bahasa Inggris sih. Tapi ini aku pakai bahasa Indonesia deh biar gampang dicerna ya. Aku selalu ngomong gini, aku ambil kembali energiku, aku ambil kembali semua energiku. Jadi ketika kita sudah berpikir negatif, itu berarti kamu lepaskan energi kamu ke entah kemana. Jadi kamu ambil lagi semua energi kamu. Kamu sambil tarik nafas. Aku ambil kembali semua energiku. Aku cantik, aku hebat, aku kuat, aku kaya, aku keren, aku sehat. Caranya gitu. Jangan. Kamu jangan bilang aku cantik, nanti melambai kamu. Ya kalau cowok ya aku ganteng dong ya gitu. Aku indah, aku hebat, kamu sebut gitu. Tapi kamu tarik lagi nafas, aku tarik kembali semua energiku. Terus begitu hembuskannya kamu sebutin kayak aku cantik, aku hebat, aku kaya, aku sehat. Dah gitu aja. Kamu pasti lupa. Semua rasanya yang bikin perih itu pasti hilang. Oke. Itu ya teman-teman ya. Keren sih Kak Ditya. Oh, masih banyak yang bingung nyari itu ya. Apa IG-nya ya. Metarani teman-teman. Namaku METHARANI. Itu IG-nya Kak Ditya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kak Ditya sambil nunggu pertanyaan teman-teman. Oh, tadi ada yang tanya, Kak itu kata-katanya boleh diganti, boleh dimodify sendiri kan? Boleh, terserah. Yang penting esensinya itu membuat teman-teman menjadi lebih progresif, konstruktif gitu ya. Oke, terus gini Kak Ditya, ada nggak sih perkembangan tubuh kita ketika kemudian
perubahan fisik tubuh kita ketika kemudian kita mengalami upgrading dalam konteks spiritualitas? Jadi muda. Jadi muda, Ya. jadi enak dipandang. Yes. Oh, Jadi muda. Itu udah tidak terelakkan. iya. Jadi muda. Karena ketika tubuh kita mengerti esensi siapa kita gitu ya, nanti pasti akan jadi kayak reverse aging gitu. Orang yang tua pun jadi makin muda. Iya. Kelihatan jadi muda banget. Tapi kenapa banyak yang baru bisa ngalamin itu di usia sekitar 40-an ya? Mendekati 40. Kebanyakan loh ya, aku nggak mengatakan semuanya. Tapi kebanyakan orang yang aku lihat itu kenapa? Karena udah ngerti caranya cari duit. Nggak, karena umur 40 kan sebetulnya sudah mulai mateng ya dalam banyak hal gitu. Ya termasuk ekonomi, termasuk pemikiran, termasuk kehidupan, semuanya kan pasti udah lebih mateng gitu kan. Iya. Dan sebetulnya lebih kayak udah kenal sama dirinya sendiri. Emang susah kalau belum kenal sama dirinya sendiri. Kak Ditya, gimana caranya mengosongkan pikiran dan fokus dengan satu tujuan saat bermeditasi? Puasa dulu Kak, puasa. Puasa itu gampang banget buat ngosongin pikiran. Iya. Karena kamu kenal sama semua pikiran kamu jadi menerima semua pikiran kamu. Aku juga tidak menyarankan untuk mengosongkan pikiran buat apaan. Iya, buat apa? Pikiran dikosongkan gitu ya. Tapi menerima semua pemikiran itu ada di dalam diri kita. Oke, keren Memang sih. diterima saja gitu. Puasa berapa lama Kak? Iya tadi kan Kak Ditya udah 72 jam. 72 jam. Kak, aduh, pertanyaannya banyak banget sih ya. Oh ya, puasanya kayak gimana? Tadi. Puasa aja, tidak makan aja. sama sekali aja. Hanya minum air. Hanya minum air putih. Oke. Badan pasti akan fokus kok. Pikiran akan jadi sangat fokus sekali kalau kita puasa memang. Terus yang tadi, yang kayak melihat sinar matahari tadi, itu berarti kan secara automatically itu bisa juga membuka yang disebut dengan mata ketiga pineal tadi ya. Gland, yes. Pineal karena gland dia ya. mengaktifkan sih. 5 menit Kak? 5 menit, ya Kak kurang Ditya juga nggak apa-apa. Kak Ditya berapa menit biasanya? Dari cakra dasarku kalau aku malahan. Menyelaraskan dari cakra dasar ya. Jadi kan nanti kalau kamu belajar itu nggak sekonyong-konyong orang cuma tentang mata ketiga. Mata ketiga itu kan cakra ajna kan. Ya. Sebetulnya itu ada, kalau kata orang ada 7 tapi aku bilangnya ada 9. Jadi di cakra itu nanti kita belajar yang mana yang paling membutuhkan untuk dibuka. Iya. Karena sebetulnya kan kita bukan cuma mata ketiga doang, tapi ada banyak yang harus kita align sama diri kita sendiri. Oke. Terus gini, sekarang itu Kak Ditya, kan banyak orang yang bicara tentang mengkosongkan diri gitu ya. Suwung dalam kondisi netral gitu loh artinya, netral. Katanya ilmu itu akan mudah terserap pada saat kemudian kita berada pada posisi titik tengah, netral. Menurut Kak Ditya gimana? Netral iya, aku lebih setuju daripada bilang kosong. Daripada kosong. Apa yang harus dikosongkan? Oke. Maksud arti kata netral itu kan karena kamu menerima semuanya. Oh, oke. Iya. Dengan kamu menerima segalanya, kamu tidak lagi buat jurisdiksi prejudice atau pemikiran apapun tentang pikiran kamu sendiri gitu. Iya. Jadi misalnya pun aku mau bunuh dia gitu di dalam kepala gitu. Oh iya, gue ngerti lo pengen bunuh dia, gue ngerti Kak. Tapi aku mau sayang sama dia. Iya, gue tahu lo sayang sama dia. Oke lah gitu. Jadi kita tidak bikin tambahan prejudice lagi dengan segala pemikiran yang ada di dalam kepala kita kan. Jadi netral itu mungkinnya itu. Jadi dia mau dimasukin ilmu kayak apa aja, dia akan ada ilmu ini. Ada Ayurveda, ada tradisional Chinese, ada kejawen, ada ini, ada frekuensi, ada ini, semua masuk. Tapi ya jangan jadi sampah juga gitu. Nah di situ kamu seleksi mana yang pantas kamu jalankan gitu. Ini Kak, ada yang terus ngetik gimana sih Kak caranya mengenali diri sendiri gitu. Dari tadi ngetik gitu terus. Namanya Kak Diana 28. Gimana caranya mengenali diri sendiri? Kakak puasa dulu aja. Dengarkan suara yang ada di dalam. Nggak ditanya dulu Kak. Kakak ini orangnya betah nahan lapar apa enggak gitu? Semua betah tahan lapar apa enggak, semua harus menjalani itu memang. Oh gitu. Oke.
Karena bagaimana kamu bisa mendengarkan diri kamu kalau kamu cuma bisa mendengarkan lapar saja. Lapar saja itu kan tubuh kamu yang bicara. Kamu coba silent everything to understand. Maksudnya coba kamu bikin semuanya hening gitu di dalam diri kamu. Dengan cara kamu puasa itu kamu bisa dengerin semuanya. Nanti orang punya kelebihan masing-masing, nanti kelihatan setelah 72 jam puasa, nanti kamu bisa tahu kelebihan kamu apa kok. Oke, berarti itu puasa itu bisa generalisir untuk semua orang. Yes. Artinya Kak Ditya tidak mempertimbangkan ketika kemudian orang bertanya gitu, ini latar belakangnya gimana? Dia itu ibaratnya manusia syahadat, manusia sholat, manusia puasa, manusia zakat. Kan ada itu istilah-istilah klasifikasi kayak gitu tuh. Enggak seperti itu. Enggak. Kan kita bicara tentang sains dan tubuh. Oke. Kita kan ngomong sains dan tubuh. Saya ngomongin sains, ini ngomongin sains. Dimana kalau kamu tidak makan 72 jam, kamu membersihkan semua yang namanya parasit di dalam tubuh kamu. Dengan segala kayak sel-sel buruk di dalam tubuh kamu. Semua yang tidak punya pasangan itu kayak yang dibutuhkan antioksidan itu karena dia tubuhnya itu tidak punya pasangan selnya gitu. Itu dihabisin semuanya. Itu secara scientifically. Itu banyak berisik di dalam kepala kamu karena banyak hal-hal itu di dalam tubuh kamu. Kalau kamu bersihkan itu secara 72 jam, mau nggak mau, semua itu rasa yang keluar itu adalah rasa langsung yang apa ya? Yang ya diri kamu apa adanya gitu. Nggak lagi keberisikan itu gitu. Jadi untuk yang pertama, puasa 72 jam itu cuma minum air aja teman-teman selama 72 jam gitu. Itu kalau kuat. Kalau nggak kuat ya 20 jam aja sehari 20 jam, gitu ya. Enggak, aku memang sarankan 72 jam kalau emang benar-benar mau mempelajari tentang diri kita. Kita belajar 72 jam. Kalau masih belum kuat, kamu 24 jam dulu. Kalau lemes gimana? Gak apa-apa. Di besoknya lagi, minggu depannya lagi kamu coba 20 jam, 28 jam. Besoknya lagi kamu coba sampai 72 jam. Setelah kamu 72 jam puasa, aku yakin kok kamu bisa mendengarkan diri kamu sendiri. Oke. Tapi nanti teman-teman lagi-lagi yang jadi kuli bangunan, jangan, tukang becak, itu pas istirahat di rumah gitu ya. Jangan pas sambil kerja, puasa kayak gitu, dipulangkan sama bosmu kamu. Iya nanti pusing, aku nggak berani tanggung jawab. Harus di rumah, harus istirahat. Meregenerasi sel-sel tubuh, misalnya teman-teman ya. Kak Ditya kalau puasa weton kelahiran gimana Kak Ditya? Aku puasa ya. Gitu ya? Yes. Iya sih aku dulu. Kalau aku puasa hampir tiap hari Kak. Oke. Aku hampir tiap hari, nggak pernah nggak puasa bahkan malah kayaknya. Olahraga juga. Oke. Tapi ini akhir-akhir ini aku lagi nggak olahraga karena kecapean kemarin tahun baru tuh kayak kakiku masih sengklek. Joget mulu. Aku suka banget joget by the way. Iya. Jadi ada di Jawa tuh namanya suwung. Suwung itu ketika kamu merasakan musik di dalam tubuh kamu, lalu kamu bisa merasakan tubuh kamu mengikuti getaran sama bunyi musik. Itu namanya suwung. Kamu keraskan ininya, apa namanya? Spine itu bahasa Indonesia apa? Tulang punggung. Tulang punggung kita rasain, kita kencengin gitu. Kita kencengin pakai kuda-kuda, masuk musik, semua tubuhnya bisa beneran gerak gitu. Oke. Beneran kayak gitu. Jadi nggak perlu bertapa untuk mencapai suwung gitu ya. Joget aja bisa suwung gitu ya. Dalam hidup itu semuanya bisa mencapai suwung kalau kamu benar-benar mengerti esensi dari kehidupan itu sendiri. Iya. Oke. Menarik apa yang disampaikan sama Kak Ditya. Oke, jadi teman-teman kalau pengen curhat lebih dalam, tadi ada yang tanya tuh. Kenapa Kak Ditya nggak bikin kelas? Kak Ditya itu concernnya dia di kesehatan holistik, ya, ngajak teman-teman untuk kembali ke pengobatan yang alami seperti aromaterapi. Kalau teman-teman mau beli produk-produknya ya seperti itu, nanti bisa kontak saya, kontak admin. Tapi termasuk sebetulnya kesehatan banyak sih Kak, bukan cuma tentang aromaterapi, banyak banget. Iya. Aku belajar di situ soal sekarang, jadi kayak banyak banget. Baju tembaga, terus tadi pelindung dari radiasi handphone segala macam itu nanti bisa diakses ya teman-teman. Pokoknya tentang kesehatan holistik silakan. Makan sehat juga, bisa makan sehat, bisa olahraga juga. IG-nya pokoknya diikutin deh ya, Metarani nanti curhat-curhat sendiri gitu. Pokoknya aku recommended lah ya Kak Ditya untuk menjadi sahabat dan teman yang baik buat teman-teman semuanya.
Negara. Orangnya tulus banget, silakan. Ya, Mbak Ditya disapa sama Kang Abu. Hai Kang Abu, udah lama gak ketemu. Sekarang kayaknya Kang Abu sering olahraga ya. Seneng. Seneng ya lihat Iya teman-teman. dong, kan dia berprogres. Oke. Kan tadinya Kang Abu nggak mau olahraga, aku Oh, ingat. gitu ya. Aku ingat waktu itu. Kak Ditya, sebenarnya Tuhan itu yang paham kebutuhan kita atau kita sendiri yang paham kebutuhan diri kita? Kamu sudah mencapai ketuhananmu belum? Ya kalau sudah ya kamu pasti punya bahasa khusus terhadap Tuhan itu. Oke. Antara kebutuhan atau tidak kebutuhan atau perjalanan hidup itu sendiri. Tapi kadang kan kita memang merasa sok tahu gitu ya. Ya itu dah manusia kan. Iya. Kalau pengalaman Kak Ditya bertemu Tuhan gimana sih? Tolong Ini diceritakan. saya sedang bertemu Tuhan. Oh gitu. Bertemu siapapun berarti bertemu Tuhan gitu ya Kak Ditya? Atau gimana? Iya iyalah. Karena ada banyak Tuhan bersemayam di dalam diri ini semua gitu. Termasuk ini pun Tuhanku ya. Aku akan menjaga dengan sangat baik gitu. Termasuk udara ini adalah pemberian Tuhan ya. Aku akan menjaga Tuhan ini dengan sangat baik. Gimana dong dengan konsep Tuhan yang maha penyiksa? Gimana dong dengan Tuhan yang katanya digambarkan menghukum kita di neraka dan ya lain-lain? Boleh aja, nggak masalah emang. Kan semua tergantung pemikiran kita. Ini yang aku pelajari karena aku pernah menghadapi si sang cahaya tersebut ya ketika aku menuju kematian sakratul maut gitu. Lalu aku bertemu dengan sang cahaya tersebut. Lalu begitu aku kembali ke bumi gitu, aku mempelajari gitu orang-orang yang mengalami near death experience gitu. Aku tanya semua orang yang punya pengalaman yang sama mendekati kematian tersebut. Ada yang ketemu dengan anak-anak kecil, ada yang ketemu dengan malaikat pencabut nyawa, ada yang bertemu dengan malaikat Jibril, apalah macam-macam gitu. Jadi ternyata semua orang ceritanya nggak ada yang sama. Pertemuan dia dengan kematian itu nggak ada yang sama ternyata gitu. Yang aku pelajari ya akhirnya ya. Kalau Kak Ditya nemuin apa pada saat mati suri itu? Nggak nemuin apa-apa, emang langsung ketemu sama cahaya aja. Ketemu sama cahaya? Iya. Apakah itu kemudian berarti jadi cahaya itu adalah manifestasi dari Tuhan seperti yang dia dialahkan Kak Ditya? Mungkin. Karena memang aku tidak ada bayangan di mana aku tidak pernah percaya gitu. Mungkin kalau yang kemudian diisi kepalanya melihat siksa kubur ya akan kejadian gitu? Yes. Okay. Itu jadi, saya jamin. Saya jamin. Karena aku ketemu banyak orang yang sudah mengalami near death experience. Iya. Dimana aku kulik lagi, aku tanya lagi kayak, loh kamu kepercayaannya apa gitu? Ya kan Tuhan lah dengan siksaan gitu. Akhirnya dia menjalani siksaan itu. Dia bilang sesakit itu sakratul maut. Padahal aku ngejalanin, enggak kok kayaknya enak-enak aja. Maksudnya ya udah kayak benang aja mau dicabut sama Tuhan gitu kan. Cuma ya udah gitu aja. Dia ngerasain sesiksa itu. Ada yang ngerasain macam-macam. Akhirnya aku tanya, aku lihat, aku analisa bahwa ternyata orang-orang ini semua tergantung dari kepercayaannya mereka masing-masing. Perjalanan yang menuju kematiannya itu sangat tergantung apa yang dia pikir tentang hidup atau tentang kepercayaannya dia, belief sistemnya dia. Kata guruku dulu, Hendra surga neraka iku mau gelar dhewe. Benar banget. Jadi kalau misalnya kamu memang sudah bisa menciptakan surga di dunia, ya kamu akan menjadi surga buat semua orang sekitaran kamu. Nah bayangkan ketika semua orang bisa menjadi surga, akankah bumi ini menjadi surga? Ya enggak? Iya. Gitu. Al, kamu 1-2 pertanyaan boleh deh ya. Jadi next kamu harus gantikan aku gitu. Mungkin kayaknya 1-2 pertanyaan apa yang ingin disampaikan ke Kak Ditya? Enggak deh. Caranya biar cepat nikah gitu. Padahal dia ganteng Kak, tapi belum dapat calon, gimana nih? Bintangnya apa? Bintangnya Taurus. Oh, ini kamu orang aneh pasti. Kenapa? Pasti orang aneh. Iya. Orang apa? Orang aneh. Aneh. Oh gimana? Anehnya gimana? Aneh aja. Dia punya otak pikirannya aneh aja gitu di dalam kepalanya sendiri gitu. Betul. Bener ya? Oh. Kok bisa tahu gitu gimana Kak? Ada kodam yang ngasih tahu tuh gimana? Enggak, saya baca pattern. Taurus emang gitu ya? Mostly Taurus ada gitu, aneh, ngantukan, capean, malesan. Oh malesan ya, kalau malesan iya sih benar. Kalau kelebihannya apa?
Kelebihannya aneh itu adalah kelebihan kamu. Karena anehnya itu sebetulnya spiritual tinggi gitu. Spiritualnya tinggi, jiwanya tua. Tapi mereka nggak pernah pengen ngeliatin gitu. Kalau mereka tuh jiwanya tua. Katanya Mbak Marlina, kakak saya yo Taurus, yo Hmm. agak aneh sih. Nggak apa-apa, aku juga Taurus, aku aneh. Oh gitu ya, sama-sama Taurus berarti ya. Iya, anak aneh emang. Iya, kok bisa ya? Nggak tahu, memang struktural Taurus itu kan mereka kita kan sebetulnya kakak. Kita lahir pertama kan. Iya, Secara urutan inilah zodiak kita kan awal-awal gitu. Cuma kalau bayangin kalau Aries itu anak pertama yang nyebelin gitu, yang gua pemimpinnya lu dengerin gua apa enggak. Kalau Taurus tuh anak kedua gitu. Anak kedua yang ya udah ada kakak gue ini, dia aja yang jalanin nih. Biasanya kan gitu kan, udah ada yang ngerjain biarin dia aja gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak ada yang bisa ngerjain, kamu pasti bisa. Iya. Kok? Nah, Iya benar-benar. itu Taurus punya energi gitu. Apalagi yang mau ditanyakan? Mumpung sama-sama Taurus ketemu. Tapi nggak semua Taurus Cocoknya sama. sama apa? Taurus cocoknya sama apa? Aku harus lihat dulu sifat kamu seperti apa. Mantan kamu bintangnya apa? Sama sih. Taurus juga. Nah, Berarti bisa Capricorn sama Virgo juga bisa. Capricorn Virgo. Sama Mantan Libra yang juga mana? bisa. Mantan yang mana? Yang pertama. Yang udah nikah itu. Iya. Ya, berarti bisa. Tapi, Bisa Taurus, bisa Virgo, bisa ini. tapi sering nggak cocok ini sama Taurus. Ya berarti aku bilang Virgo sama Capricorn bisa. Jangan sama Taurus. Kamu orangnya suka tampil nggak? Enggak. Enggak, ya berarti sama Capricorn kalau nggak Virgo. Virgo. Libra juga bisa sama Libra. Oke. Taurus bisa Bisa sama Libra. Libra. Ha. Tapi kamu jadi ngemong Libra. Libranya kamu mong. Scorpio. Scorpio Gimana berapa? Kak Ditya? Scorpio itu orangnya menyeramkan. Menyeramkan. Karena dia tuh kelihatannya di luar kayak tenang, dalamnya buah api. Gitu kan. Kayaknya orangnya berperasaan, padahal dalamnya api banget gitu. Oke. Tapi kalau Scorpio, kalau udah sayang sama orang, udah selesai. Dia akan kasih Totalitas segalanya, ya. totalitas totalnya gitu. Nah, Scorpio juga bagus tuh kalau sama Taurus. Scorpio bisa sama Taurus, bisa sama apa lagi ya? Sama Aquarius bisa. Oke. Scorpio, Aquarius, Scorpio, Taurus, Scorpio, Libra juga bisa. Cuma biasanya Libranya agak bingung sama Scorpio-nya gitu. Scorpio, Capricorn bisa. Kalau Taurus sama Leo gimana? Nah ya cocok banget sih mereka berdua. Cocok banget ya? Cocok. Oh, Karena egonya sama. egonya sama. Mereka punya ego yang sama gitu. Mereka suka orangnya dua-duanya banji tampil berarti. Iya. Taurusnya berarti Taurus banji tampil gitu. Yang pengen di-acknowledge sama banyak orang juga gitu. Oke. Ya, teman-teman yang butuh cowok Taurus, kontak saya gitu ya. Terus yang butuh pasangan cewek usia 37-38 sudah jadi ini sih, udah settle secara ekonomi, kontak saya juga nggak apa-apa. Hah, buat apaan, Mas? Ya. Temenku kasihan, belum nikah, aku tuh kasihan banget sama dia. Nggak usah nyuruh-nyuruh orang nikah. Oh, Emang gitu yang kau ya? pikir orang nikah tuh berarti happy? Enggak juga. Kamu tahu nggak? Tapi dia butuh pengen nikah. Jangan Sekarang gitu gini, juga. sekarang gini nih, aku ini secara ini ya hitungan statistik ya. Statistik itu orang yang paling happy adalah perempuan yang tidak nikah loh. Oh gitu, hore, semangat Secara teman-teman, statistik loh. single fighter ya. Cuma ya gitulah, ya. Kenapa? Ya gitulah tuh. Ya karena Kenapa? manusia laki-lakinya zaman sekarang ya nggak bisa bikin perempuan untuk bisa menaruh hidupnya di tangan mereka gitu loh. Oke. Karena zaman sekarang cowok-cowok zaman sekarang agak-agak melambai gitu kan. Kenapa sih kok banyak cowok yang melambai? Itu penting tuh. Iya karena makanannya. Mosok makanan berpengaruh terhadap melambai? Iya. Makanannya salah satu yang sangat berpengaruh. Makanan apa yang bikin cowok melambai coba? Tempe. Terong. Tempe salah satunya. Tempe tahu, soy, yes. Enggak, aku di pondok dulu makan tempe terus. Ayo. Gimana ayo? Tapi itu sangat berpengaruh karena dia nambahin yang namanya hormon estrogen. Lebih kuat mana sama circle? Ya itu circle lebih parah karena vibrasi. Oke. Nular ya berarti Kak? Nular lah. Oke. Melambai itu bukan berarti kayak dia jadi bencong ya, tapi gini, pemikirannya dia yang tidak maskulin itulah.
Oh, pemikirannya tidak Pemikiran maskulin. tidak maskulin adalah Iya, iya, pemikiran iya, iya. laki-laki yang Sip, paham, ya paham, kan paham. kamu kerja juga lah buat Iya, kamu, iya, kamu iya, iya, inilah iya, iya. gitulah. Aku juga pengen dibukain pintu, Heeh, aku heeh, pengen heeh. diiniin. Nah, gimana sih? Oke, oke. Frontal lobe-nya itu punya kebutuhan laki-laki, seharusnya mereka melindungi perempuan. Itu frontal lobe-nya, dia didesain sama Tuhan untuk melakukan itu. Sedangkan kalau banyaknya estrogen di dalam tubuh kita, laki-laki terlebih lagi, dia akan mengecilkan frontal lobe-nya kita. Karena jadi hormon imbalance kan. Jadi kayak, kok aku jadi gini ya gitu. Kan itu cowok-cowok kayak gitu sekarang kan. Zaman dulu cowok-cowok gitu. Jadi sekarang kan agak beda ya. Iya. Itu sebetulnya makanan pertama. Makanan tuh sangat Capricorn gimana Kak Ditya? Capricorn kenapa? Ya ini tanya. Kalau Tahun Capricorn tuh 2025 gimana? harusnya bagus sih Capricorn. Oh gitu ya? Harusnya bagus. Karena nih mereka lagi kejar-kejaran banget sama ambisi mereka. Karena sifatnya mereka yang sangat berambisi, ini bagus buat 2025. Oke, selamat Capricorn gitu. Iya banyak. Tadi gimana risetnya? Banyak yang cewek yang hidupnya bahagia tanpa pasangan gitu ya? Iya. Ini Iya sih. risetnya ya, secara statistik ya. Aku nggak ngomongin dari sudut pandang aku ngomongin statistik. Tapi memandang pernikahan secara universal gimana sih Kak Ditya? Apa bahayanya pernikahan? Aku agak kurang percaya sama tentang pernikahan aku sebetulnya tidak begitu percaya gitu. Bahwa sebetulnya agak membingungkan gitu, bahwa kamu mencintai seseorang lalu kamu minta dilindungi sama pemerintah supaya dia tidak meninggalkan dia gitu. Itu agak kaitannya dengan SDM ya? Ya aku agak bingung gitu sebetulnya. Kenapa kamu minta dilindungi sama pemerintah supaya pasangan kamu tidak pergi dari kamu gitu? Itu kan nggak masuk akal di kepalaku ya, tapi ya. Juga ya. Cuma kan ini aku nggak ngerti ya, karena semesta udah kayak gitu apa adanya gitu. Harusnya ya ketika emang orang mau bersama ya karena mereka bersama ya karena mereka mau bersama, bukan karena kayak udah terlanjur gue nggak bisa ini karena udah nikah gitu kan. Kasihan juga kayak gimana sih ini institusi pernikahan gitu kan. Ya aku juga nggak ngerti sih kenapa konsepnya gitu Tuhan. Maksudnya semesta ini gitu. Aku juga nggak ngerti. Tapi ya mungkin kalau tidak dengan institusi pernikahan, mungkin orang pergi aja gitu kali ya, bagaimana, what happened? Ya kan mungkin karena masyarakat atau orang yang berada di sebuah negara itu mungkin kalau nggak dibegitukan, nggak ada aturan seperti itu, dia nggak bisa bertanggung jawab. Iya, nggak mau tanggung jawab kali. Terhadap apa yang dilakukan. Itulah kenapa manusianya nggak mau bertanggung jawab. Ya itu yang aku nggak ngerti sebetulnya. Ya I don't get that. Aku tidak setuju juga, tapi aku nggak ngerti manusia juga gitu. Kalau aku bersama dengan seseorang ya aku akan bertanggung jawab di situ sampai aku komitnya di situ. Kalau Gemini cowok sama Aquarius cewek gimana Kak Ditya? Cocok ya? Cocok. Dah, boleh. Lanjut. Sama-sama gila itu. Oh iya, ini menarik ya tentang pernikahan ya. Ini kan kalau kita ngomong soal civil society, itu kan orang yang nggak nikah itu kan kayaknya image-nya jelek banget itu. Iya nggak? Ada semacam kayak stigma seperti itu loh Kak Ditya. Oke, kita bayangin tubuh kita. Tubuh kita itu kan selalu berdua. Sel itu kan selalu bergandengan, berdua-berduaan gitu. Sel kita gitu. Kamu bayangin kalau sel satu lepas nggak punya pasangan, ini ganggu sel lain emang. Ya udah gitu aja. Tapi kita nggak ngomongin sel ya. Iya. Kita ngomongin manusia nih di sini. Aries cewek sama Capricorn cowok Kak. Bisa. Teman-teman ya. Oke, selamat bergabung Pak Made dan teman-teman. Jangan lupa besok tanggal 5 kita ada one day workshop bersama dengan Pak Wayan Mistika di Bali, Kak Ditya. Teman-teman, silakan yang mau hadir. Dan kita sebenarnya berjuang di tempat berbeda sih Kak Ditya. Aku sekarang sama Teh Feby itu bikin kelas Badan Revolution. Banyak membantu teman-teman yang udah lelah cari pengembangan diri di mana-mana. Testimoninya gila-gila semua. Kalau Kak Ditya di kesehatan holistik, produknya Kak Ditya banyak teman-teman. Ya nggak murah, tapi kualitasnya oke banget, mahal-mahal. Tapi teman-teman bisa coba lah ya. Banyak juga yang kemudian nge-DM atau kemudian kontak kita, nanti bisa kita hubungkan dengan Kak Ditya Mitarani. Cewek Taurus cocoknya sama zodiak apa saja Kak?
Tergantung Selain kamu. Leo. Emang Leo ini banget sih ya, adiktif banget sih. Mm-mm. Tapi Adiktif. Sagittarius juga oke. Sama Taurus sama Sagittarius bisa bestie banget lah ya. Heeh. Terus sama Virgo mereka cocok banget. Dia kayak kryptonite juga tuh. Capricorn juga cocok. Sama Capricorn juga cocok. Oke. Murahin dong Kak, biar banyak yang bisa beli. Masalahnya Aduh, bukan aku yang Kak Ditya jualan. nggak terlalu butuh uang juga sih kayaknya. Siapa? Gemini cewek sama Cancer laki-laki Kak. Kamu yakin? Kenapa emang? Jadi hancur itu nanti. Oke. Ya maksudnya gini, Gemini cewek kan. Heeh. Cancer itu kan dia is all about perasaan. Kalau Gemini itu kan is all about logika dan informasi gitu. Itu nggak nyambung bahasanya. Oke. Ketika mereka bicara itu bahasanya tidak nyambung. Iya. Cewek Libra sama cowok Taurus gimana Kak? Cewek Libra, cowok Taurus bisa. Bisa? Cocok, bisa. Oh, kamu kok tahu? Cewek Capricorn sama cowok Scorpio gimana Kak? Bisa. Bisa. Sama-sama ambisi. Cewek Aries sama cowok Cancer gimana Kak? Itu Cancernya kasihan. Oke. Cewek Capricorn sama cowok Scorpio. Cewek Capricorn Sama cowok Scorpio. sama cowok Capricorn bisa. Sama-sama ambisi. Cowok Leo sama cewek Virgo. Yakin. Seru Sih mungkin awalnya, tapi Gitu kayaknya ya? lama-lama kalian pasti kayak clashing deh. Nggak tahan satu dengan yang lainnya. Oke. Virgo mana tahan sama Leo. Oke, teman-teman udah ya. Kasihan Kak Ditya ya. Iya, terima kasih banyak. Abis ini mau ada acara, kita juga nanti lanjut sama Kak siapa? Kumaila Hakimah ya. Habis maghrib. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen memperdalam soal apa tuh namanya pasangan zodiak, aku kan tadi udah bilang, teman-teman silahkan berteman bersahabat di IG-nya Kak Ditya. Nanti bisa curhat-curhat. Kayaknya kalau pas lagi senggang waktu mesti dibalas kok teman-teman, DM-nya teman-teman. Iya. Bahkan ada yang main ke rumah juga, ikut party dan lain sebagainya. Iya boleh loh, aku gitu tuh sering ngadain acara. Papa mau datang boleh datang. Aku tuh orangnya sangat terbuka. Oke. Tuh kan, tulus banget orangnya ya. Baik ya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah tergabung pada kesempatan sore hari ini. Thank you ya Kak Ditya Metarani, sehat Sama-sama, selalu, terus mengedukasi, Swaha, menginspirasi, menggerakkan teman-teman semuanya supaya menjadi lebih baik hidupnya ya. Amin. Thank you ya Kak Ditya. Amin. Terima kasih teman-teman Thank semua. you.